yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah terjadinya penyimpangan terhadap kampanye LGBT. Lagi-lagi koordinasi, tidak kemudian MUI melakukan eksekusi sendiri. Nggak punya kekuatan atau power engine-nya nggak punya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan koordinasi dengan institusi yang punya kewenangan di situ. Konten-konten yang di beberapa orang mengatakan bagian dari aliran garis keras gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh MUI dalam membendung penyebaran penyimpangan akidah yang semacam ini? Konten yang bersifat radikal itu tentu kita selalu memberi catatan-catatan. Radikalisme yang bagaimana yang kemudian itu bisa membahayakan negara dan bisa membahayakan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali hadir untuk Anda arek-arek Gresik di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang tentunya akan terus menyajikan perbincangan menarik di seputar Kabupaten Gresik. Ya pemirsa, kali ini kita akan berbincang hal lain tentang tantangan dakwah MUI Gresik di era digital. Dan saya juga berbahagia hari ini sudah hadir di studio Bapak Dr. Andes Nur Fakih, Ketua Bidang Dakwah dan Penelitian MUI Kabupaten Gresik. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua banyak yang tahu Pak Nur Fakih ini dulunya jurnalis, wartawan dari Surabaya Post, dan saya paling suka membaca tulisan-tulisannya. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh perbincangan kita pada hari ini. Dan pasti akan kita tahu perbincangan ini menjadi menarik karena kita akan mengungkap sejauh apa MUI memandang era digitalisasi ini seperti apa saja yang bisa dilakukan oleh MUI, apa yang mungkin sudah pernah direncanakan atau mungkin yang sudah pernah dibahas di MUI, apakah ada kecukupan narasumbernya di MUI untuk bisa mengelola era digital ini menjadi bagian dari dakwah MUI Kabupaten Gresik. Baiklah pemirsa, kita temui Bapak Dr. Andes Nur Fakih, Ketua Bidang Dakwah dan Penelitian MUI Kabupaten Gresik. Ya, Pak Nur, apa sebetulnya selama ini yang disadari oleh MUI terkait dengan era digitalisasi ini? Pertama yang perlu kita pahami bahwa era digitalisasi ini adalah era yang menjadi tantangan tersendiri bagi para dai-dai kita. Tantangan yang menurut saya semakin banyak tantangan itu sebetulnya menambah kecerdasan para dai. Namanya juga tantangan. Iya. Sesuatu yang mesti dijawab. Betul. Ya. Nah, kalau ada tantangan ditinggal tidur ya ini yang kemudian melarikan diri namanya. Ya. Dan sekarang tantangan-tantangan itu harus dihadapi. Ya. Tidak boleh kemudian dibiarkan atau dianggap persoalan yang tidak penting, tapi ini adalah pemberian zaman kepada umat Islam bagaimana memanfaatkan era digitalisasi ini untuk mendakwahkan. Apa saja yang menurut MUI bisa dicatat sebagai bagian dari tantangan era digital ini dari berbagai platform yang beredar saat sekarang? Saya lihat kalau umpamanya dari unsur-unsur dakwah
Ya. Itu nanti bisa kita urai. Ya. Pertama adalah soal harus ada dai. Ya. Dakwah itu harus ada pendakwahnya, Pelaku utamanya. Ya. Yang kedua ada mat'u. Mat'u itu adalah audien, jamaah. Ya. Yang ketiga adalah konten, dan yang keempat adalah persoalan medianya. Ya. Dari 4 ini sebetulnya perkembangannya dari tahun ke tahun itu sebetulnya ya bergeraknya bagaimana para pendakwa itu bisa menyampaikan materi dakwanya bisa diterima dengan nyaman, dengan langsung menimbulkan kesadaran, tidak hanya kesadaran pada wilayah-wilayah ketuhanan, tapi juga menimbulkan kesadaran wilayah sosial. Dan ini yang kemudian nanti akan muncul tantangan sendiri-sendiri. Bisa soleh secara personal, bisa soleh secara sosial. Ya, tapi kan sejauh apa sebetulnya era digital ini dilihat oleh MUI sebagai sebuah tantangan? Sebesar apa tantangannya dibanding era-era sebelumnya misalnya? Ya, pertama kalau kita lihat dari sisi dai-nya, juru dakwanya, itu kalau dulu mereka menggunakan panggung, menggunakan mimbar, menggunakan majelis-majelis di masjid atau di forum-forum pengajian atau di media cetak. Sekarang mau nggak mau harus bergeser, tidak cukup. Selain nggak cukup juga begini, Gus Saiku, jamaah kita itu sekarang ini kalau ada pengajian di masjid itu itu terlihat sekali jumlah jamaahnya sangat minim. Jadi kalau ngaji ada kiainya, ada ustadznya, ada mubaliknya. Ini pendengarnya tidak banyak. Semakin berkurang. Nah ini perlu kita baca apakah ada fenomena sosial yang di situ berubah karena ada pengaruh era digital ini yang semuanya cukup dari tangan, jadi membaca, mendengar, melihat itu cukup dari tangan, pengajian macam-macam. Nah, sehingga ini menjadi tantangan kita ketika model dakwah ini bergeser dari majelis tatap muka menjadi majelis virtual. Yang di situ orang semakin dimudahkan dan materi dakwahnya juga semakin cepat diterima, sebarannya juga semakin luas, sehingga bisa-bisa ini nanti akan menjadi persoalan atau PR kita, bagaimana masjid ini atau forum-forum majelis ini kembali seperti awal gitu. Apakah bisa? Ini pertanyaan yang kemudian harus kita jawab bersama ini. Artinya bisa disimpulkan bahwa daya jangkau dai sekarang semakin menyempit dengan begitu luasnya jangkauan secara digital gitu. Betul. Betul ya. Tapi sayangnya mereka tidak memperhitungkan barokah. Nah, ini yang kemudian apakah dunia maya yang juga kita jalani akan mendatangkan barokah? Ini perlu ada kajian-kajian teologis ya. Jangan-jangan ada barokah tapi virtual. Bisa juga karena beberapa kiai atau ulama itu menjelaskan bahwa dakwah di dunia digital itu adalah jariah. Bisa menjadi jariah kita untuk kehidupan di akhir ini. Dan bahkan beberapa ulama mengatakan boleh saja kalau sudah mengikuti dakwah melalui media virtual itu menjadikan sanad dari bagian keilmuan mereka begitu. Ya, tapi ini problem yang sampai sekarang di dunia akademik itu belum menjadi referensi rujukan untuk sebuah karya ilmiah. Jadi persoalan tersendiri ketika menukil referensi-referensi dari dunia maya untuk dijadikan sebuah karya ilmiah itu pertanyaannya memang apakah ini ada validitasnya,
akurasinya, ilmiahnya itu Ya. belum menjadi ukuran yang final itu. Ya. Dari berbagai tantangan yang muncul di era digital saat sekarang, apa saja yang semestinya diwaspadai masyarakat terhadap tantangan-tantangan semacam ini? Itu pertanyaan menarik, Pak Gesaihu. Jadi pertama yang harus diwaspadai adalah para dai-nya. Oke. Bagaimana kita melihat dai itu, performan, Ya. keilmuannya, Ya. kemuliaannya dalam berbicara, menyampaikan ini penting untuk diwaspadai. Ya. Karena kalau lihat dai yang ngawur, kalimatnya tidak bersanad, atau yang penting lucu, atau tukang gedor-gedor yang di situ menimbulkan emosi orang-orang ini yang perlu dibahas dari sisi dai-nya seperti itu. Dibumbui meso-meso. Dan itu yang kemudian sangat bebas di dunia maya itu untuk apa saja dilakukan bebas. Nah ini kan berbahaya betulnya kalau kita tidak waspada sejak awal. Tapi tidak semua masyarakat bisa menelusuri rekam jejak, ya kan, track record dari seorang dai misalnya begitu. Apakah ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi teladan, menjadi guru mereka? Dari mana mereka akan bisa mendapatkan itu ya? Ya ini yang selama ini kita pikirkan begini, Gus. Jadi karena dunia maya ini adalah dunia yang kosong istilahnya, dan siapa aja bisa masuk. Lah, ketika kita masuk dunia maya, sekali masuk kemudian di blacklist oleh audiens, netizen, luar biasa. Netizen tuh kalau menghukum habis sudah. Gampang sekali. Makanya ketika kita siapa saja yang mau berdakwah di dunia maya ini, ada digital ini, harus siap-siap betul. Siap betul. Meskipun dia bukan orang terkenal, tapi kalau kontennya, penampilannya sangat menarik, nah ini akan menjadi semacam rujukan untuk terus diikuti. Itu. Dan tentu saja viralitas ini menjadi bagian dari kesuksesan dalam kancah era digital, ya. Sejauh apa kesiapan para dai kita untuk bisa menjadi viral? Selama ini kalau dalam penelitian kasat mata saya belum validasinya belum pada angka kuantitas sama kualitas, tapi melihat dai-dai kita ini semuanya trial error. Jadi mereka mencoba ini, gagal coba lagi, sampai menemukan sebuah format atau model yang di situ ternyata direspon oleh audiens netizen ini dengan luar biasa. Banyak dari kita, dai-dai kita itu selalu bergeser dari ini sampai menemukan style yang di situ cocok untuk netizennya. Karena saya bilang gini, karena kita ini enggak terlihat audiens kita ini siapa. Anak-anak, perempuan, dewasa atau Islam atau bukan, ini enggak tahu. Jadi gelambiar semuanya. Makanya bisa saja polanya ini dulu. Enggak cocok. Ini dulu enggak cocok sampai ketemu modelnya. Lah ketika sudah ketemu model itu pun ada tempo yang menjenuhkan sudah. Trennya habis. Nah, itu dunia maya itu gampang bosennya itu. Selalu ada tren yang mesti harus terus diikuti, sedang tren itu akan sangat dinamis. Betul. Pak Nur, kalau kita bicara mad'unya ya, misalnya ya, sasaran dakwah itu sebetulnya MUI mengklasifikasikannya seperti apa, dan apakah ini bisa kompatibel dengan era digital sekarang? Ini yang selama ini kita lakukan, dakwah lewat MUI itu, kalau dai-nya itu si A,
itu terlihat anunya apa viewernya itu, responnya itu terlihat, oh ini dari kelompok umur sekian. Nah yang dilakukan teman-teman seperti Pak Imam Hanafi itu rata-rata audiennya usianya di atas 30, sepuh-sepuh yang di 30. Nah ada yang dilakukan oleh Pak Rafiq itu karena lebih banyak pada fikih dan tasawuf ya. Lebih mudah. Ini yang kemudian saya lihat trennya itu belum menyentuh pada anak muda. Belum menyentuh pada anak muda. Padahal anak muda ini adalah garda depan kita untuk meneruskan dakwahnya MUI. Dan ini Gus, selama ini kita sudah melihat seperti itu dan sudah menyiapkan kader-kader dakwah atau kader-kader dai MUI. Sudah beberapa kali kita melakukan pelatihan-pelatihan dai dan pelatihan-pelatihan konten dakwah itu sudah beberapa kali. Tapi sampai sekarang belum terlihat. Output dan outcome-nya itu belum terlihat. Nah, makanya ini terus kita spot terus supaya nanti ada hasil yang bisa terlihat output outcome-nya itu dari dai-dai muda ini. Berarti belum ada dai yang menyasar ke Gen Z misalnya. Tapi saya perlu mengetengahkan beberapa amatan saya yang saya lihat yang Gen Z begitu sangat menyukai tipikal dakwah seperti yang dilakukan oleh Hanan Attaqi misalnya ya. Artinya saya lihat viewernya begitu gandrung dengan Hanan Attaqi dengan cara-cara yang dia lakukan seperti itu. Tidakkah MUI juga mestinya mengambil pelajaran dari mungkin saja ini bisa dibilang tidak sepaham dengan MUI misalnya, tapi kan metode dakwahnya, orasinya yang disampaikan, ya kan, pengolahan kata dan kalimat yang dilontarkan itu selalu mendapat sambutan dari netizen. Ya, modelnya Ustadz Hanan Attaqi ini memang punya gaya sendiri dan punya audiens sendiri, dan metode dia sebetulnya tidak hanya lewat digital, dunia sosial, bukan media sosial. Dia lebih banyak juga melakukan kerja-kerja pendampingan. Jadi anak-anak muda itu memang garapannya dia tidak hanya di dunia maya tapi di dunia praksis. Itu Hanan Attaqi ini selalu mendampingi mereka. Nah, anak-anak muda yang didampingi inilah yang kemudian menjadi followernya, yang terus-menerus algoritmanya itu dapat sana. Jadi istilahnya kerjanya ya bumi dan langit tidak melulu mengandalkan media sosialnya. Jadi kekuatan Hanan Attaqi sebelum melakukan kerja di dunia atau tabligh di dunia maya ini lebih banyak kerja-kerja pendampingan secara praktis. Jadi ini yang kemudian saya lihat keunggulan dakwanya dunia Ustadz Hanan Attaqi selain lewat lesan juga lewat praktek. Nah, ini yang kemudian nanti perlu kita coba untuk melihat model-model ini untuk bisa dijadikan prototipe lah, untuk bisa dikembangkan di sini. Tentu ini tidak kemudian copy paste, harus ada modifikasi yang di situ sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adaptasi dan mengadopsi juga. Gitu. Kalau katakanlah sebagai bahan perbandingan ketika menyasar Gen Z misalnya. Saya menilai Yai Asrori juga sukses merangkul para Gen Z ini. Jamaah Al-Hikmah itu banyak sekali. Kopler itu kan anak-anak muda. Artinya tipikal dakwah tidak harus seperti yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi. Tapi Yai Rori pun sukses. Saya kira seperti itu. Karena itu nanti saya bilang tadi itu tidak copy paste dari modelnya Hanan Attaqi, tapi ada modifikasi yang bersifat kearifan lokal yang di situ memang cocok
dengan dunia kenggersikan dan termasuk Yai Rory dan istilahnya koplernya ini, ini luar biasa. Dan saya lihat dakwanya Yai Rory dan koplernya ini khas, khas sekali. Saya lihat. Tapi kan masyarakat belum pernah melihat bahwa apa yang dilakukan MUI itu bisa sesukses yang dilakukan oleh Yai Rory misalnya. Kenapa tidak ada usaha untuk mencoba mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Yai Rory dalam rangka dakwah yang mungkin bisa dikawal oleh MUI Gresik misalnya. Ya, jadi ini bukan karena kita harus permisif ya. Tapi memang persoalan kelembagaan ini harus menjadi kesepahaman awal ya. Posisi MUI itu posisi yang menurut saya itu adalah posisi tidak menjadi praksisme mengawal secara langsung atau secara kasarnya itu MUI tidak punya anggota, tidak punya umat, umatnya itu apa istilahnya ya kelompok NU kelompok Muhammadiyah, mereka yang garap itu. Kelompok NU biar digarap NU, Muhammadiyah digarap oleh Muhammadiyah dan kelompok yang Nah kita ini di posisi yang menjadi layanan, melayani umat. Bagaimana umat ini butuh apa? Nah, kita yang kemudian menjadi semacam fasilitator atau mendinamisasikan apa yang menjadi permintaan umat ini. Nah, sebisa mungkin memang kita ingin menciptakan majelis-majelis Gus Rory sebanyak-banyaknya. Tapi tidak kemudian harus MUI yang menjalankan, tapi harus lembaga-lembaga yang di situ menjadi apa yang dipayungi oleh MUI harus kita dorong. Karena mereka yang punya umat itu yang punya umat. Dan itu juga berkaitan dengan ketokohan. Ketokohan juga ketokohan. Ketika ketokohan tidak memenuhi privilege yang mungkin harus diterima dari masyarakat, tentu tidak mungkin terjadi. Betul. Itu. Jadi contoh gini guys, di MUI itu ada tokoh-tokoh banyak ya. Ada wakil dari Muhammadiyah. Mereka melakukan kerja-kerja itu lebih banyak menggunakan atribusi Muhammadiyah. Di NU juga begitu. Kita ada tokoh-tokoh yang ada di MUI itu dari NU. Dan mereka kerja di lapangan mengawal umat, merawat umat. Itu atas nama NU. Tapi selama itu menjadi bagian dakwahnya MUI, kita dorong terus. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita dituntut supaya menciptakan atau membentuk majelis yang sudah ada seperti ini yang kemudian perlu kita kaji lebih detail. Karena selama ini MUI hanya menjadi semacam lembaga yang melayani persoalan-persoalan keumatan dan menjadi sodikul hukuma, mitranya pemerintah gitu. Apa lebih banyak pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya atribusi tidak kemudian sifatnya eksekusi. Tapi tentu banyak hal yang mungkin yang selama ini dilaksanakan oleh MUI, ada beberapa hambatan yang dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan yang mesti diambil oleh MUI. Apa saja kira-kira hambatannya dalam dakwah yang dilaksanakan oleh MUI ini? Pertama yang perlu kita pahami memang ketika posisi MUI itu di tengah antara memperjuangkan aspirasi umat dengan memperjuangkan kepentingan pemerintah, ini yang kemudian kita ini di tengah. Di tengah bagaimana mengawal kebijakan pemerintah itu menjadi bagian yang tidak dilakukan resistensi di bawah, dan bagaimana
umat ini perjuangannya atau tuntutannya bisa diterima oleh pemerintah. Nah, ini posisi ini memang perlu kecerdasan tersendiri. Dan itu tidak mungkin di apa istilahnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya sudah jelas, sudah jelas itu ya. Nah, ini yang kemudian di kita itu harus selalu teman-teman dari Muhammadiyah, dari NU ini selalu memberi keseimbangan pemikiran-pemikiran itu. Dari gambaran ini saya mengambil pemikiran bahwa kenapa sih MUI tidak menjadikan pemerintah sebagai salah satu mad'u yang mestinya harus ikut didandani dalam persoalan-persoalan dakwah yang semacam ini. Bukan tidak masuk dalam mad'u ya. Jadi pemerintah itu meskipun kita menjadi mitra kerja pemerintah, itu bukan berarti apa yang dikeluarkan kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah ini kita terima tanpa reserve. Tetap akan kita jadikan kajian apakah ini layak atau tidak untuk dijadikan kebijakan untuk masyarakat itu. Tetap kita kritisi. Jadi salah satu contoh yang selalu kita kritisi itu ya hampir semuanya, terutama kalau umpamanya sekarang yang kita cermati adalah persoalan buruh. Persoalan buruh itu kami dari MUI dengan Dinas Tenaga Kerja itu melihat bagaimana aspirasi buruh ketika menjalankan syariahnya ini, sholatnya ini bisa terjamin gitu loh. Dan ini kita dorong terus supaya Dinas Tenaga Kerja itu melakukan pengawasan secara intensif di perusahaan-perusahaan, karena laporan yang kami terima dari para buruh itu banyak perusahaan-perusahaan yang belum memberi layanan tempat-tempat ibadah yang memudahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Nah, ini yang terus kita dialogkan dengan. Jadi selama ini bentuknya rekomendasi. Itu ketika kebijakan itu tidak sejalan dengan praktek-praktek syariah. Ini akan kita buat rekomendasi yang di situ supaya menjadi pengingat bahwa ini perlu ada perbaikan di sini. Nah, jadi kita tidak kemudian ini keputusan pemerintah harus dilaksanakan, tapi tetap nalar kritis kita tetap jalan. Baik. Yai, kalau terkait dengan banyaknya konten-konten yang di beberapa orang mengatakan bagian dari aliran garis keras gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh MUI dalam membendung penyebaran penyimpangan akidah yang semacam ini? Terima kasih, ini pertanyaan yang memang selama ini menjadi unek-unek secara pribadi ya. Nanti MUI saya ingin jelaskan. Secara pribadi sebetulnya semakin banyak para dai-dai yang mengupload di dunia maya, itu manfaat yang saya baca adalah Islam itu ternyata banyak. Anwa wa askal istilahnya. Bermacam ragamnya. Dan ini sebetulnya akan menjadi kajian ilmiah untuk melihat Islam itu tidak seperti melihat botol seperti ini. Botol itu macamnya banyak. Dan kecerdasan kita lah nanti yang bisa memilih dari sekian banyak dai-dai yang garis keras, garis lurus, garis moderat, macam-macam ini bisa kita pilih. Dan ini sebetulnya keberkahan untuk umat Islam itu. Untuk melihat kebenaran Islam itu di situ. Makanya di MUI, ini balik ke MUI, maka ketika ada konten-konten yang bersifat radikal,
itu tentu kita selalu memberi catatan-catatan. Radikalisme yang bagaimana yang kemudian itu bisa membahayakan negara dan bisa membahayakan umat. Nah, ini tentunya akan kita kawal terus ketika ini membahayakan negara. Ini yang kemudian kita selalu melakukan kerja-kerja koordinatif dengan lembaga-lembaga institusi yang terkait. Ketika membahayakan dengan persoalan-persoalan keumatan, ini juga kita selalu mengundang tokoh-tokoh ormas. Jadi di MUI itu sering mengadakan pertemuan halakoh MUI dengan tokoh-tokoh ormas Islam di Gresik itu seringkali kita ajak. Rutin. Rutin. Jadi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari MUI, maka kita jadikan referensi untuk membaca warna-warni dari dai-dai yang itu tadi yang membahayakan negara atau membahayakan umat. Nah, terutama yang sering menimbulkan provokasi, sering ngebom dengan kalimat-kalimat yang menakutkan. Nah, ini selalu kita cermati dengan banyak komunikasi dengan tokoh-tokoh atau pimpinan ormas. Tapi di dalam hukum yang ada di dunia maya, tentu viralitas menjadi sebuah kesuksesan. Dalam artian framing terjadi ketika begitu banyaknya video yang diluncurkan. Ketika ada satu wacana yang diluncurkan dalam bentuk radikalisme misalnya, kemudian ini secara kuantitas begitu masif, tentu akan membuat para dai ini kewalahan untuk membendung framing yang sudah dihasilkan oleh cara-cara viralitas yang semacam ini. Ya ini yang saya baca sebagai tambahan wawasan kita untuk melihat dakwah-dakwah yang seperti itu. Ini sebagai catatan-catatan kami dalam melihat perubahan di masyarakat untuk istilahnya membaca dakwah-dakwah yang ada di media sosial. Sejauh mana audien ini melihat dakwah ini? Kalau ini memang algoritmanya cukup banyak atau viewernya cukup banyak, ini tentu di bidang dakwah sebagai bagian dari penelitian akan menarik bagi saya. Ternyata masyarakat tuh sekarang lagi bergeser. Cara menerima materi dakwah itu seperti ini. Nah, ini ketika kita kaji tidak menimbulkan atau tidak berdampak pada perpecahan, tidak berdampak pada munculnya firqah atau tidak berdampak pada benturan sosial keagamaan, ini yang tentu akan kita tolerir ya. Tapi ketika di masyarakat itu nanti direspon dengan terjadinya benturan-benturan ini yang kemudian perlu kita istilahnya antisipasi dengan itu tadi, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ormas keagamaan, ayo umatmu jaga dengan cara ini, umatmu jaga dengan ini. Karena lagi-lagi MUI tidak punya umat, organisasi yang punya umat ini yang kita jadikan mitra kita untuk kita bersama-sama layani. Ada lagi yang menjadi keresahan masyarakat kita sejauh ini. Dan itu bentuknya begitu halus dan sangat beragam. Ada film kartun, ada bentuk drama, ada pertunjukan macam-macam. Yang meresahkan masyarakat sekarang ini adalah terjadinya penyimpangan terhadap kampanye LGBT. Ini sungguh masif dan banyak sekali yang justru tidak disadari oleh masyarakat kita bahwa itu bagian dari kampanye mereka. Seperti apa sebetulnya MUI Gresik merespon yang semacam ini? Kami dari MUI untuk masalah LGBT ini sudah kita bawa pada rapat
Rakorwil MUI Sepantura. Oh, iya. Jadi LGBT dan penyimpangan seksual ini Ya. Bulan kemarin itu kita bahas di Tuban. Ya. Jadi kami di MUI sini masuk Korwil MUI Jawa Timur, Ya. Korwil 4. Ya. Itu ada Lamongan, Gresik, Lamongan, Tuban, Tuban, Bojonegoro. Bojonegoro. Empat Ya. wilayah ini. Jadi kalau ada persoalan-persoalan besar itu, Ya. selalu kita ngadakan rapat secara periodik Ya. untuk membahas persoalan yang lagi dihadapi bersama. Ya. Dan LGBT kemarin kita jadikan tema Ya. sentral di Ya. Tuban Ya. untuk kita hadapi bersama. Ya. Hasilnya? Dan salah satu hasilnya adalah kita diberi kewajiban masing-masing MUI kabupaten untuk selalu koordinasi. Ya. Lagi-lagi koordinasi, tidak kemudian MUI melakukan eksekusi sendiri. Ya. Nggak punya kekuatan Ya. atau power engine-nya nggak punya. Ya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan koordinasi dengan institusi yang punya kewenangan di situ. Ya. Terutama Satpol, Ya. Satpol PP Ya. sama Polres ini Ya. yang mereka adalah eksekutor Ya. di lapangan yang bisa punya hukum dan Ya. macam-macam. Ya. Nah, pola kerja kita adalah pola kerja koordinasi seperti itu. Ya. Makanya persoalan-persoalan yang kaitannya dengan berita-berita LGBT ini tidak pernah lepas dari kami di MUI, terutama MUI Korwil 4 Jawa Timur ini selalu kita koordinasikan. Bagaimana Bojonegoro, bagaimana Tuban, bagaimana Lamongan. Jadi itu yang kemudian memperkuat kami untuk cepat-cepat kalau tidak bisa memberantas ya menghentikan. Jangan sampai penyebarannya menjadi virus yang membahayakan penyakit masyarakat. Dan memang semuanya ngakui. Jadi Bojonegoro ya seperti itu, Tuban juga melihat seperti itu, Lamongan juga. Jadi ini menjadi kesepahaman bersama dengan kasus yang dihadapi bersama. Tapi itu dilihat sebagai wacana di dunia virtual saja atau sampai di dunia nyata. Kalau di Gresik beberapa laporan yang saya terima, di dunia nyata di Gresik praktek LGBT sudah berjalan. Nggih, makanya ini saya kembalikan bahwa selaku eksekutornya ini karena Satpol PP dan Polres ini yang mereka yang melakukan kerja-kerja hasil laporan kami. Nah, kalau ini nanti masih belum efektif katanya kerja-kerja mereka, maka kita ingin lagi istilahnya mendetailkan lagi cara mengatasinya. Apalagi sekarang kita ini Gus, kerja MUI itu organisasinya sudah sampai ke desa. Oh iya. Jadi di desa-desa itu kita nanti harapkan mereka punya sumber informasi yang valid, sehingga istilahnya kalau saya dipersempit wilayah gerakannya mereka kita persempit dengan kita menurunkan pengurus-pengurus kader di tingkat desa. Kader desa, kader MUI di tingkat desa ini. Dan ini kita sudah sosialisasikan tadi di duduk pagi tadi itu kita di duduk sampaian dan nyampaikan bahwa kader penggerak namanya, kader penggerak MUI desa ini harus mewaspadai perubahan-perubahan apa yang terjadi di lingkungan desa. Baik itu di bidang fikih, di bidang akidah, di bidang muamalah, bidang penyimpangan-penyimpangan itu kita berikan semacam penugasan untuk melihat perkembangan itu. Mudah-mudahan nanti dari informasi-informasi pengurus kader penggerak desa ini semakin kuat kita punya data, semakin kuat juga kita dorongkan ke instansi-instansi terkait supaya segera untuk diatasi. Penyelesaiannya untuk luar biasa. Ini yang belum pernah saya dengar bahwa MUI punya strategi secara praktis untuk bisa membendung gerakan-gerakan mereka. Tapi tidakkah kalau itu diluncurkan secara digital, tidakkah MUI berpikir bahwa harusnya ada perimbangan secara digital juga untuk
memviralkan sesuatu yang benar selain penyimpangan ini. Dalam arti bahwa mindset masyarakat kita harus diperbaiki selain hanya secara praktis di lapangan untuk dilakukan mempersempit gerakan mereka. Ya, ini problem informasi. Ya. Problem informasi itu kalau gini, saya baca fenomena, Gus. Ya. Jadi ketika orang di penjara, ya, masuk di sana diberi informasi kaitannya dengan teknik, itu malah menjadi penasaran. Tidak hanya penasaran, mereka mengembangkan, mempraktekkan di lapangan. Oh begitu ya. Nah, saya khawatir ini juga nanti kalau kita nggak hati-hati, ketika kita hembuskan LGBT itu begitu subur, menjamur di Gresik, ini orang menjadi normalisasi. Jangan sampai gitu. Maksud saya kalau sudah jadi istilahnya ini dianggap normal, wah ini yang kemudian kita ini harus menanggung beban informasi yang kita sampaikan. Makanya ini pola-pola yang penyampaian informasi yang terbaik ini perlu kita carikan modelnya. Dalam hal persoalan-persoalan yang penyimpangan seperti ini. Ya, saya satu sisi ketika di Gresik diviralkan banyak terjadi perceraian, banyak terjadi anak-anak hamil. Ini saya khawatir jangan-jangan akan ditiru gitu. Menjadi normalisasi. Iya. Kalau menjadi percontohan kan ini gak tambah berhenti, tambah menjadi virus yang terus seluler seperti nyamuk gitu. Jariah itu. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati kita untuk menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya itu berisiko tinggi. Makanya pada para dai, para MUI ini kalau ada seperti itu, ya dicoba penyelesaiannya secara persuasif dengan melakukan kerja koordinasi instansi-instansi tadi, instansional. Jadi itu lebih efektif dan informasinya tidak meledak gitu ya. Ini kalau informasi meledak ini kan jadi problem sendiri, nanti kita ngatasinya ini bendungnya agak susah gitu. Ya, beberapa kajian yang saya sempat simak terkait dengan hal ini, beberapa dai menyampaikan bahwa hal yang pokok yang perlu disampaikan adalah dalam Al-Quran itu Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin. Itu yang diperkuat oleh mereka, bahwa apapun dalihnya Allah menciptakan ini pasti valid, tidak mungkin salah. Dalam artian di luar 2 jenis kelamin ini jelas sebuah penyimpangan. Artinya saya melihat ini bagian yang efektif untuk bisa diterima masyarakat ya, sebagai bagian dari perimbangan isu-isu yang selama ini dikampanyekan oleh kelompok LGBT. Ya, istilahnya mendeteksi atau mendiagnosa orang-orang yang punya kelainan seks seperti itu saya pikir sejak zaman Nabi Lut itu sudah muncul. Artinya apa? Artinya penyimpangan seks itu sebuah, kalau berangkat dari sejarah Nabi Lut itu kayaknya sebuah penyimpangan yang di situ menjadi semacam kebiasaan di lapangan gitu loh. Nah, Allah cara menyelesaikannya langsung dibalikkan kan tuh ya. Lah, kita di sini ini yang kemudian ketika muncul lagi seperti itu ya. Nah, ini pendekatannya tentu tidak seperti ketika Nabi Lut menghadapi umat seperti itu ya. Sekarang bagaimana cara menghadapinya? Tentu ini tidak sekedar ayat yang harus dibunyikan. Pendekatan ritual itu penting, tapi pendekatan sosialnya, psikososialnya ini jauh lebih penting. Ya, tadi saya bilang bahwa dakwah itu mau nggak mau harus sasarannya jelas, membangun saleh sosial, saleh ritual.
Dan ini dua-duanya bukan berarti dipisahkan. Ya. Ini loh ya salah ritual toh, ini sosial enggak. Ya. Bagaimana beriringan. Beriringan dan harus menyatu. Ya. Salah ritual itu didakwakan supaya tercipta bangunan di masyarakat salah sosial. Ya. Salah sosial juga begitu. Kita ciptakan sebuah kesalahan di sosial itu supaya memunculkan, melahirkan nilai-nilai ketuhanan. Ritual ini jadi saling memberi dampak gitu. Makanya tidak bisa kemudian nanti ayat ini di tag mati ya. Secara tag itu ada kontekstualnya. Nah, kontekstualisasinya ini yang perlu atau membutuhkan dukungan ilmu-ilmu yang di situ langsung menyentuh para pelaku-pelaku penyimpangan seksual itu. Menarik sekali. Dan tentu masih banyak keresahan masyarakat yang menjadi catatan saya. Sayangnya Yai, waktu kita tidak cukup panjang untuk bisa melanjutkan perbincangan ini. Saya berharap kapan-kapan bisa diundang lagi ke sini untuk ngobrol lebih banyak, untuk bisa menyampaikan apa yang selama ini dilakukan oleh MUI, dan terjawab sudah beberapa hal pertanyaan saya terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat di era digital ini kepada MUI terjawab dengan baik, sehingga kita tahu bahwa MUI pun pernah membahas LGBT, mereka juga punya keresahan yang sama dengan masyarakat kita terkait dengan radikalisme dan lain sebagainya. Kapan-kapan kita akan temui lagi Pak Dr. Andes Nurfakih, Ketua Bidang Dakwah dan Penelitian MUI Kabupaten Gresik. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.